Masuk dari maksiatnya hati yang selanjutnya adalah ar-riya. Apa itu riya? Riya itu mencari perhatiannya makhluk. Itu namanya riya. Yatlubar rajul biqalbihi ru'yatan nas a'malah. Seseorang berharap orang lain lihat amal perbuatannya. Itu namanya riya. Atau gampangnya cari perhatiannya makhluk. Riya ini ada dua. Ada zahir, ada yang tampak, ada yang khafi, tidak tampak. Riya ini ada dua. Ada yang zahir, tampak, ada yang khafi, tidak tampak. Yang tampak sudah jelas. Dia memperbagus amalnya ketika di depan manusia. Itu namanya riya. Kalau di depannya orang, baca Al-Qur'annya dibagus-bagusin. Kalau dia enak suaranya, dienak-enakin. Kalau lagi baca Al-Quran sendiri, tidak dienak-enakin. Nah, berarti baca Al-Quran dengan yang lebih enak itu ketika di depan manusia namanya riya. Cari perhatiannya orang. Kemudian ada yang khafi, ada yang samar atau tidak tampak. Ya, dia melakukan suatu amal ibadah. Amal ibadah apa saja tanpa sepengetahuan orang, tapi dia berharap amal yang dia lakukan diketahui sama orang. Itu sama, masuk riya yang khafi. Melakukan suatu amal, riya ada dua. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Yang tampak apa contohnya tadi? Memperbagus bacaan ngaji di depannya orang. Kalau sholat tidak ada orang, dihusu-husuin. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kalau ada orang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Di depannya orang beda. Pokoknya di depannya orang sama ketika tidak ada orang beda. Maka ketika ada orang itu namanya riya yang tampak. Ada lagi yang khafi, ada lagi yang tidak tampak. Yang tidak tampak itu melakukan amal ibadah apapun berharap diketahui sama orang. Berharap diketahui sama orang. Itu namanya riya. Kebalikannya riya apa Ustaz? Amal baiknya, yang baik yang seharusnya gimana? Namanya ikhlas, melakukan sesuatu karena Allah. Ajallu ma yanzilu minas sama at-taufik. Sesuatu yang paling agung yang turun dari langit adalah hidayah taufik. Terus sesuatu yang paling agung, wa ajallu ma yas'adu ila sama, sesuatu yang paling agung naik ke langit, al-ikhlas, yaitu ikhlas. Berat. Ikhlas ini berat. Kalau cuma ngomong lillahi ta'ala gampang, semuanya bisa. Tapi beneran dalam hatinya ikhlas, berat. Balik lagi dalam pembahasan riya. Nah, riya ini pernah disindir oleh baginda Nabi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal syirik, takutlah kalian kepada menyekutukan Allah yang sangat samar ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena sesungguhnya penyakit ini lebih samar daripada langkahnya semut. Daripada langkahnya semut. Semut aja jalan kadang kita tidak tahu, apalagi suara langkahnya. Tambah tidak tahu kita.
Sahabat Nabi terus bilang, kaifa nattaqi wa huwa akhfa min dabibin namli ya Rasulullah. Gimana caranya kita hati-hati Nabi? Sedangkan riya itu lebih samar daripada langkahnya semut. Nah, dikasih amalan sama Nabi. Kalau sudah ngamalin sesuatu, kalian baca doa. Dulu bacalah kalian doa. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima. Kapan itu bacanya biasanya? Oh, kapan? Doa khatam Quran. Kita kalau khataman setiap Kamis pagi kan ada bacaan ini. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kita tahu, dan aku minta ampun kepadamu, minta maaf kepadamu dari kesyirikan yang aku sendiri pun tidak tahu, tidak sadar, tidak sengaja. Yang dimaksud adalah riya. Kan semua orang pengen dipuji. Lah, penyakit pengen dipuji ini, pengen disenangi sama orang, pengen dilihat amal baiknya, ini namanya riya. Sedangkan tabiat dari manusia semuanya pengen dilihat baik. Kejelekannya dilihat, udah suka, semua tidak mau. Tidak ada orang yang suka kejelekannya dilihat, apalagi diomongin, walaupun jelek beneran. Tidak ada yang suka. Orang bodoh dipanggil bodoh, marah tetap. Pengennya dipanggil tidak bodoh, walaupun dia bodoh. Kata. Naam, itu namanya riya. Kata. Riya itu berarti pekerjaannya hati. Makanya di sini masuk di dalam maksiatnya hati. Kata. Terus gimana Ustaz biar tidak riya? Ya, jadi muslim. Muslim artinya orang yang pasrah kepada hukumnya Allah. Kalau sama Allah suruh begini, sudah ikutin itu. Maka insya Allah akan selamat, dapat bantuan dari Allah. Ada satu yang datang ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waktu itu dalam keadaan berpuasa. Akhirnya sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, santrinya suruh makan, dikasih hidangan. Santrinya dikasih hidangan, makan. Kata santrinya gimana? Oh enggak Ustadz, saya puasa. Kata Syekh Abdul Qadir, makan, saya jamin kamu dapat pahalanya puasa 1 hari. Dijamin ini sudah dapat pahalanya puasa, diterima puasanya. Apa kata muridnya? Enggak Ustaz, saya puasa, enggak mau makan. Loh, saya tetap makan, saya jamin kamu dapat pahalanya 1 bulan, diterima sama Allah. Oh, yang jamin walinya Allah ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa kata muridnya? Enggak Ustaz, tetap saya mentahanin puasanya saya. Loh, padahal sunnahnya gimana? Selama puasanya sunnah, kalau datang di suatu tempat acara, kemudian sahibul baitnya sangat mengharapkan kamu untuk makan makanannya, maka yang sunnah adalah membatalkan puasa. Wa in arada man da'ahu ya'kulu fa fitruhu min shaumi naflin afdalu. Di Zubat disebutkan seperti itu. Wa in arada man da'ahu ya'kulu, jika sangat berkeinginan orang yang mengundang dia untuk makan makanannya dia, sudah masak, niat menghormat, monggo dicicipi, kasih barokah dengan dimakan. Saya pengen ada masakan saya yang masuk ke sampean Ustadz dan jadi daging.
jadi dipakai untuk ibadah. Fafitruhu min shaumi naflin afdalu, maka membatalkan puasa waktu itu yang penting batalin dari puasa sunnah, bukan puasa wajib. Batalin puasa dari puasa yang sunnah, hukumnya lebih afdal, lebih utama. Syariat sudah mengatakan lebih utama. Kan yang dicari kita adalah sesuatu yang paling cepat mendatangkan ridhonya Allah. Lah ini muridnya ini tidak mau makan. Oh, ini menunjukkan kalau muridnya ini hanya pengen dikenal sebagai orang yang ahli puasa. Pengen dikenal. Pengen anu sama pengen viral sama orang-orang. Oh itu kalau hari puasa wis dak bisa. Padahal orang muslim bukan seperti itu. Dia cari sesuatu mana yang paling cepat untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Sahabat ada yang lagi itikaf kok. Sahabat alim allamah Sayyidina Ibn Abbas lagi itikaf di Masjid Nabawi. Kemudian ada yang datang. Ustaz, ada yang butuh sama antum. Dan yang bisa menyelesaikan masalahnya cuma antum. Langsung, ayo berangkat. Karena qada'u hajatil muslim, menyelesaikan kebutuhannya orang muslim itu lebih afdal daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Lebih afdal. Hakaba. Ceritanya gimana terus yang Syekh Abdul Qadir ini? Masih dilanjut ceritanya. Masih sabar. Gurunya sabar. Maka saya jamin kamu dapat pahala puasa sunnah yang diterima selama 1 tahun. 1 tahun, tidak usah puasa, tinggal makan. Dijamin sama walinya Allah ini. Tetap tidak makan. Enggak usah, saya puasa. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jilani marah, da'u man sagata min ainillah. Wis sakarepmu. Tinggalkan, biarin. Bilang ke yang lain, biarin orang yang jatuh dari perhatiannya Allah. Berarti menunjukkan bukan orang baik. Tidak termasuk golongan orang baik. Kenapa tidak termasuk golongan orang baik? Karena dia riya. Orang riya itu zahirnya baik, sholat, ngaji, enak ngajinya. Kalau yang ahli qasidahnya enak. Kalau depan orang tasbihan, baca sholawat itu wah sembarang. Tapi ketika sendiri enggak. Berarti ini riya. Biarin. Karena dia ada ikhlas. Akhirnya gimana cerita akhirnya? Ternyata muridnya ini akhirnya masuk di agama Nasrani, tsumma tanassara. Akhirnya dia masuk di agama Nasrani, bukan Islam, dan mati dalam keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Hakadha. Itu gara-gara riya. Hakadha. Ada yang lebih lagi. Apa? Kalamnya Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad berkata, ini riya tingkat tinggi. Tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan ibadah karena manusia itu riya. Riya tingkat tinggi. Meninggalkan amal ibadah karena manusia itu riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Kalau melakukan ibadah karena manusia, lah itu bukan riya lagi, di atas syirik itu sudah. Menyekutukan Allah. Mau sholat duha, ketika kamu pas terbisik, biasanya setan ngebisiki juga, pintar setan. Jangan sholat duha, nanti kamu riya, tidak ikhlas. Terus asal tidak sholat duha,
Tidak usah asal main. Daripada kamu sholat duha kemudian kamu riya, oh jangan wis, tidak usah sholat duha. Ketika kamu tidak jadi sholat, oh jangan wis, tidak usah sholat duha. Ketika kamu tidak jadi sholat duha gara-gara pikiran seperti ini, itu namanya riya. Ketika tidak jadi melakukan ibadah karena manusia, namanya riya. Terus gimana Ustaz? Ya sholat dan berusaha untuk ikhlas. Akala. Itu kalamnya siapa? Imam Fudail bin catat. Akala. Ada lagi kalamnya Imam Bishr Al-Hafi. Oh, ini ulama-ulama top kan? Imam Bishr Al-Hafi berkata, riya itu bisa ketika hidup, bisa ketika sudah mati. Oh. Ketika hidup sudah riya, ketika mati juga riya masih. Bisa melakukan riya masih. Akhirnya nanya, santri-santrinya nanya, kalau riya waktu hidup, maklum kita semua tahu. Loh, riya ketika mati gimana ceritanya Ustaz? Gimana ceritanya? Riya ketika mati itu gimana? Riya ketika mati itu contohnya ketika seseorang pengen sekali ketika dia mati orang yang hadir banyak. Orang yang hadir ribuan. Sampai ada yang bilang keramat. Pengen dibilang kayak gitu, wah riya ini riya ini. Sampai setelah mati riya. Tidak butuh. Kita tidak butuh mati dihadiri orang banyak. Enggak juga. Jangan sampai berharap kayak gitu. Ya walaupun mereka jadi syafaat. Kalau yang nyolati lebih 40, 3 soft. Dan sama orang-orang dibilang baik, disaksikan baik sama orang, itu jadi syafaat. Iya. Tapi bukan itu intinya. Kalau sampai kita mengharapkan kayak kelihatan keramat gara-gara banyak orang yang hadir, wah itu masuk dalam golongan riya. Nah, paham ya? Nah, karena yang penting itu adalah dapat rahmatnya Allah. Ya walaupun mati sendiri di hutan dapat rahmatnya Allah, ahsan. Lebih baik daripada kata orang keramat. Ternyata tidak dapat rahmatnya Allah gara-gara dia. Ya, yang paling dipilih adalah yang dapat rahmatnya Allah. Akan. Nah, paham ya? Itu riya. Kita bahas satu-satu harus ini. Maksiatnya hati. Semoga kita diselamatkan dari riya, diberi ikhlas sama Allah di dalam setiap amal perbuatannya, sehingga benar-benar menjadi orang yang baik di sisinya Allah. Ya Allah bitaufiq hatta nafiq al-haq khairur rafiq bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna. Fadlan wajudan manna. Subhan
subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina